Seringkali kita takut menjalani kehidupan karena fenomena-fenomena alam yang merenggut nyawa banyak orang. Bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir bandang seringkali memakan banyak korban. Bahkan sekarang ini penyakit menular yang sedang dihadapi dunia, yakni pandemi COVID, merenggut nyawa banyak orang. Fenomena ini membuat banyak orang berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya di dunia. Banyak orang meninggal dunia, mereka kehilangan segalanya dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Banyak orang lalu berpikir tentang akhir zaman atau hari kiamat. Bahkan para pengikut Kristus pun sering menjadi kurang beriman karena penderitaan yang mengitari hidupnya. Memang patut kita akui bahwa pengalaman-pengalaman manusia masa kini kiranya cocok dengan perkataan Yesus tentang akhir zaman dalam Injil hari ini. Yesus berkata, "Pada akhir zaman sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang." Apa yang akan dilakukan anak manusia yang datang dengan segala kuasa dan kemuliaannya? Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan dari ujung-ujung bumi sampai ke ujung langit. Sebenarnya hal ini merupakan harapan yang perlu dimiliki oleh setiap pengikut Kristus. Setiap penderitaan dan kemalangan pasti pernah dialami oleh manusia. Namun demikian Tuhan juga tetap menjadi harapan dan perlindungan bagi setiap orang. Ia datang dalam segala kuasa dan kemuliaan untuk mengumpulkan para pilihannya. Daniel dalam bacaan pertama menggambarkan orang pilihan sebagai orang bijaksana yang akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang menuntun orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang selama-lamanya. Bacaan Injil hari ini bukan untuk menakut-nakuti kita, para pengikut Kristus. Kristus adalah harapan baru bagi kita. Ia menyadarkan kita supaya selalu siap menantikan kedatangan Tuhan. Ia berkata, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah mendekat. Demikianlah, kalau kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Setiap orang mendapat isyarat untuk bersiap sedia menyambut kedatangan Anak Manusia." Pada akhirnya Yesus menegaskan bahwa langit dan bumi sekarang ini dapat berlalu, tetapi perkataannya tidak akan berlalu. Yesus adalah sabda hidup yang kekal. Dialah yang akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Dalam suratnya kepada orang Ibrani, Rasul Paulus menulis, "Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya." Yesus sebagai sabda yang hidup menyempurnakan segalanya dan menguduskan orang-orang pilihannya. Saudara-saudari terkasih, barangkali kita pun bertanya juga, kapan akhir zaman itu akan nyata? Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengatakan, tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Bapalah yang punya kuasa besar untuk memanggil setiap orang kepadanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Ia senantiasa mengingatkan kita untuk menyiapkan diri, menyongsong kedatangan putranya dalam segala kuasa dan kemuliaannya.
kita diingatkan untuk tidak tetap berada dalam suasana ketakutan, tetapi memiliki keberanian karena Yesus mengasihi kita. Dia adalah sabda hidup yang kekal. Segala sesuatu akan berlalu, tetapi Yesus Kristus tidak akan berlalu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih, kita pasti pernah mengalami tantangan dan penderitaan dalam hidup. Injil hari ini meyakinkan kita dan meneguhkan kita bahwa Yesus Kristus senantiasa hadir dalam segala gerak kehidupan kita. Ia mengajarkan kepada kita supaya kita bertahan dalam menghadapi segala cobaan itu. Itu telah dibuktikannya bahwa penderitaan dan kematiannya justru menjadi kemenangan dalam kebangkitannya. Injil hari ini sungguh meneguhkan kita akan keselamatan yang telah disediakan oleh Kristus. Harapannya, kita tetap setia hidup dalam kehendak Tuhan. Semoga. Amin.